Menyala Arsy, tendang Dimas sampai mental dari sisi mobil. Arsy akhirnya bisa lolos dan kabur dari jeratan Dimas. Lebok sih ya Dimas. Ngejungkel Dimas ditendang sama si Arsy, gokil ya guys. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan siapapun kalian yang menonton video ini, semoga doa saya yang terbaik buat kalian semuanya. Seperti biasa teman-teman, kita akan membahas secara singkat sinopsis dari trailer drama seri Samka di episode yang ke-100. Waduh, 100k, gokil. Sebelum kita membahas mengenai sinopsisnya, kita akan dengarkan dulu cuplikan dari trailer drama serius Samka. Kita menuju TKP and play. Berani! Oke, jangan cari masalah sama gua. Beraninya sama perempuan! Jahat kamu, Dimas! Gua bakal tahu kalau sampai lu datang bawa polisi atau temen. Dan kalau sampai itu terjadi, gua akan langsung bawa Arsy pergi dan gua bakal kirimin foto kalau Arsy udah keguguran. Ini satu-satunya cara untuk aku bisa milikin kamu. Dulu kamu membunuh Rama dengan cara yang licik, dan sekarang kamu melakukan hal yang sama ke Raja. Menyala, gokil ya. Arsy itu nendang Dimas sampai si Dimas ini jatuh ya, terselungkup nyungset ya kan di bawah ban mobil. Lu lebok sih Dimas ya. Gimana sih kronologisnya? Oke, kita akan bahas sinopsisnya teman-teman. Kita tahu semua kalau pada saat ini Raja sudah dalam perjalanan ingin menyelamatkan Arsy istrinya. Karena kita tahu semua mereka berdua antara Dimas dan juga si Raja ini sudah bersepakat mereka bakal duel. Wah, jebakan sih memang buat si Dimas, karena memang pada saat ini Dimas ini gimana caranya nyingkirin Raja. Berpura-pura untuk menerima tantangan dari Raja untuk melakukan sebuah pertarungan yang dimana pertarungan ini adalah pertarungan duel yang sangat-sangat bisa dibilang dianggapnya oleh Raja pada saat itu adalah pertarungan yang sangat sejati sekali. Ya karena Dimas kan licik banget ya. Namun sayangnya para pemirsa, pada saat si Raja ini dalam perjalanan, nomor si Dimas ini nggak bisa dihubungin. Jadi dia nih bingung ya kan, kok si Dimas ini nggak bisa dihubungin, kemana nih handphonenya nih, kayak mati gitu teman-teman. Ternyata yang membuat HP-nya si Dimas ini nggak aktif pada saat itu si Dimas ini lagi digebugin sama si Ranikor dan juga Arsy, yang dia juga sempat kena tonjokan lah, kena gaplokan. Tetapi sayangnya para pemirsa, pada saat itu dua perempuan ini yang mencoba untuk melawan Dimas, bahkan juga untuk menampol ya tangan yang pada saat itu sempat memegang pisau yang diarahkan ke mereka berdua. Si Dimas ini mampu melawan mereka berdua. Ya maklum karena mereka adalah perempuan semuanya. Apalagi pada saat itu si Ranikor juga sempat terbentur kepalanya oleh tembok, yang sampai pada akhirnya pada saat itu Ranikor ini sampai terjatuh pingsan karena saking kerasnya benturan pada saat itu. Lalu bagaimana dengan Arsy? Arsy sempat melawan, sempat melakukan perlawanan, tetapi apa yang terjadi para pemirsa? Pada saat itu si Arsy malah dibius sama si Dimas dan dia pun langsung jatuh terpingsan. Wah, Dimas ya, kurang ajar Dimas ya. Beraninya sama cewek ya. Padahal pada saat itu dia udah jelas-jelas menerima tantangannya si Raja, tapi kenapa beraninya sama cewek? Ya, namanya juga psikopat ya. Lalu kembali lagi teman-teman, ternyata inilah yang membuat nomor handphone si Dimas pada saat dihubungi oleh Raja itu nggak aktif, karena dia sedang melawan dua perempuan sekaligus pada saat itu. Walaupun memang pada saat itu Dimas dinyatakan menang ya, karena dua perempuan tersebut juga dua-duanya jatuh terpisah di depan Dimas. Nah, akhirnya Raja pada saat itu memutuskan untuk berhenti sejenak sambil menunggu nomor handphone Dimas ini aktifnya kapan. Jadi dia nih nunggu dulu, istirahat dulu sejenak. Lalu di cerita lain para pemirsa, si Dimas ini setelah membuat pingsan dua perempuan tersebut sekaligus, apa yang dilakukannya pada saat itu? Dimas pada saat itu mengangkat Arsy kemudian dimasukkan kembali ke dalam mobil. Kemudian mulutnya Arsy pada saat itu juga sempat dilakban supaya nggak teriak-teriak. Maklum karena ini kan villa umum, takutnya kalau misalnya Arsy teriak-teriak nanti otomatis dia bisa diserang sama warga, atau mungkin bisa saja diserang sama orang-orang yang mungkin secara kebetulan nginep di villa-villa yang ada sekitaran situ teman-teman. Lalu bagaimana nasib dengan si Rani? Rani saat ini ditinggal begitu aja di villa yang pada saat itu Rani ikut ngegebugin Dimas. Dalam kondisi pingsan para pemirsa, si Rani malah sengaja ditinggal, kemudian juga dia sempat diikat juga tuh supaya nanti si Rani ini nggak kabur, nggak minta tolong sama orang-orang. Jadi kelakuan Dimas ini bener-bener kebangetan. Udah masih Rani ini pingsan, tangannya tetap diikat, kakinya juga tetap diikat, lalu mulutnya juga sempat dikasih solasi ya kan. Dikata itu barang paketan kali ya. Dimas psikopat lu.
Lalu setelah dia membereskan Arsy masuk ke dalam mobil, kemudian juga sudah membereskan si Ranekor ini yang tergeletak di dalam villa, dia pun langsung masuk ke dalam mobilnya. Dan kemudian si Dimas ini berusaha untuk melanjutkan perjalanannya. Dia akan berpindah lokasi para pemirsa. Dan singkat cerita para pemirsa, ketika si Dimas ini sudah sampai di lokasi yang terbarunya, pada saat itu si Dimas ini mencoba untuk membuka pintu mobil untuk menurunkan Arsy ke tempat lokasi yang terbaru. Namun sayangnya para pemirsa, pada saat si Dimas ini membuka pintu mobil, tuh dikiranya Arsy ini memang masih pingsan. Nggak taunya begitu buka pintu, Arsy ini udah sadar. Yang secara otomatis para pemirsa, Arsy langsung memberikan sebuah tendangan yang begitu dahsyat kepada Dimas, sampai dia pun terjatuh, tersungkal, nyungsep, guplek gitu, sampai benjol mukanya, bekas benturan sama aspal para pemirsa. Lebok ya Dimas. Dan peluang itu para pemirsa diambil oleh Arsy ketika Dimas masih tergeletak nyungsep ya di jalan aspal atau di bawah kendaraannya. Arsy nggak mau berdiam diri, dia langsung bangkit dari duduknya karena memang pada saat itu tangannya masih diikat. Cuman kebetulan sekali kakinya nggak diikat, cuman mulut yang diplester sama tangan doang. Jadi secara otomatis dia masih bisa ngegerakin badan. Dia langsung keluar dari dalam mobil dan dia pun langsung lari meninggalkan Dimas. Dan apa yang terjadi para pemirsa? Pada saat itu Dimas mencoba untuk mengejar Arsy, tetapi sayangnya pengejaran Dimas tidak berhasil. Dan pada kesempatan ini kemungkinan besar Arsy bisa lolos dari jeratan Dimas. Lebok siap. Oke teman-teman, ini adalah sinopsis dari trailer drama series Apkah di episode yang ke-100. Gokil ya, 100k. Semoga tayangan ini bisa menghibur kalian. Dan mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.